Pagi itu, suasana sekolah terlihat seperti biasa. Para siswa bergegas menuju kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran. Di antara keramaian itu, Salwa berjalan bersama Cantika dan Nanda menuju kelas berikutnya. Namun, saat mengetahui bahwa pelajaran yang akan dimulai adalah matematika, Cantika mulai mengeluh dan mengajak teman-temannya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Salwa, tadi malas banget gak sih mata pelajarannya? Jujur, iya. Tapi tetap masuk aja yuk. Tapi sekali-kali gak sih ke kantin dulu? Lu serius? Gak apa-apa, pasti gak Aman. apa-apa. Gak apa-apa, ayolah kantin. Ayo Beneran Nada. bolos nih. Iya gak apa-apa, kan sekali-kali. Yaudah yuk. Salwa sebenarnya tahu bahwa bolos bukanlah tindakan yang benar. Namun, karena ingin mengikuti teman dan merasa tidak akan terjadi apa-apa, ia akhirnya setuju. Baginya saat itu, satu kali bolos terlihat seperti hal kecil yang tidak akan berdampak apapun. Beberapa waktu berlalu, Salwa berhasil masuk perguruan tinggi dan memulai kehidupan baru sebagai mahasiswa. Males banget ke kelas, ngapain ya? Gue punya ide. Apa kita bolos aja ya, Cam? Bolos aja gak sih, sekali-kali? Kok kalian di sini? Bukannya kita ada kelas ya? Sejujurnya ya, Nat, kita tuh males ke kelas. Ya ampun. Lagian juga bisa minjem catatan orang kan? Nanti jadi kebiasaan, Des. Gak apa-apa lah, sekali-kali. Ya udahlah, aku ke kelas dulu ya. Bye-bye. Pada awalnya, Salwa hanya melewatkan 1 atau 2 pertemuan kuliah. Namun, lama-kelamaan ia mulai merasa bahwa kehadirannya tidak terlalu penting. Ia berpikir masih bisa mengejar materi dari teman-temannya. Sepulangnya dari bolos kuliah, Salwa bertemu dengan ayahnya. Salwa tumbuh bersama ayahnya yang harus membesarkannya seorang diri. Tekanan ekonomi, tuntutan yang tinggi, dan komunikasi yang kurang baik membuat hubungan mereka sering dipenuhi pertengkaran. Salwa merasa tidak pernah cukup baik di mata ayahnya. Perasaan kecewa dan kehilangan motivasi inilah yang perlahan membuatnya semakin tidak peduli terhadap pendidikan dan tanggung jawabnya. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini dokumen yang harus ditandatangani. Oke, baik. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Ada 1 orang, Pak, atas nama Salwa. Dia lagi. Ya, Pak, saya sudah coba hubungin tapi belum ada kabar, Pak. Oke, baik. Tolong urus dia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo, selamat pagi. Atas nama Ibu Salwa. Maaf, Ibu ditunggu di kantor sekarang, ditunggu Pak Rio. Oke, terima kasih. Masuk. Nah, kamu datang juga. Kemana aja kamu? Maaf, Pak, tadi macet. Macet. Tapi kamu udah telat 3 kali nih. Di sini kamu udah telat 3 kali. Kamu udah kena SP 3 kali di sini. Mau gimana kamu selanjutnya? Iya, Pak, ngerti. Tapi mohon maaf, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak. Buat saya akan perbaiki semuanya, Pak. Saya janji gak akan telat lagi, Pak. Gini ya Salwa, kerja di perusahaan itu membutuhkan tim, nggak cuma sendirian. Kalau ada yang satu yang nggak hadir, kalau ada satu yang nggak bisa becus kerjanya, itu akan mempengaruhi perusahaan. Kalau perusahaannya gini-gini terus, kinerja kamu gini-gini terus, itu bakal mempengaruhi perusahaan. Ngerti nggak? Iya, Pak, ngerti. Kamu ini bukan cuma telat, kamu ini ada bolos, ada kabur, bahkan kamu pernah tidur pas lagi kerja. Kesempatan apa lagi yang harus kami kasih buat kamu, Salwa? SP1 udah kami kasih, bahkan sampai sekarang nih SP3 belum bisa nyadarin kamu. Kami kecewa sama kamu, Salwa. Mulai besok kamu kasih surat tulisan ke HR, lalu kamu pergi dari perusahaan ini. Baik, Pak. Saya mengakui kesalahan saya. Terima kasih atas 1 tahunnya di perusahaan ini. Saya pamit. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Salwa mulai memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya. Ia menyadari bahwa kebiasaan buruk yang dulu dianggap sepele, sering bolos, datang terlambat, dan mengabaikan tugas, ternyata masih terbawa hingga dunia kerja. Ya Allah, kenapa harus gitu?
dipecat sih? Kontrakan gimana? Salwa merasa gagal dan takut ayahnya mengetahui bahwa ia telah dipecat. Selama ini ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses dan membuat ayahnya bangga. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Pekerjaannya hilang karena kebiasaan buruk yang terus dibawa sejak masa kuliah. Hai, Nat, Nis. Wah, apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau kalian gimana nih? Kami mah lagi sibuk kerja aja. Iya bener, gue sama Nada sih lagi sibuk kerja aja sih, nggak ngapa-ngapain. Iya. Kebetulan gue jadi supervisor di perusahaan. Kalau lu Gue gimana? Nat? jadi manajer sih, alhamdulillah di satu perusahaan. Keren ya. Emang lu gimana kerjanya? Kalau gue sih masih kayak biasa ya, masih jadi karyawan. Dan kemarin gue juga habis kena SP. Gara-gara gue sering gak ikut rapat. Kok bisa sih, Wo? Makanya jangan kebiasaan lama jangan diulang lagi, Wo. Iya, gue kan dulu waktu sekolah sering lihat lu sering bolos. Apa emang itu masih ke bawah sampai lu kerja sekarang? Jangan gitu lagi, Wo. Kita tuh punya kesempatan yang sama. Salwa mulai membandingkan perjalanan hidup mereka. Dulu mereka belajar di sekolah yang sama, kuliah di waktu yang sama, bahkan memiliki kesempatan yang hampir sama. Namun hasil yang mereka peroleh kini berbeda. Salwa menyadari bahwa perbedaan tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari kebiasaan dan pilihan yang mereka ambil setiap harinya. Setelah kehilangan pekerjaannya, Salwa berusaha bangkit dan mencari pekerjaan baru. Selama 1 minggu, ia mengirimkan banyak lamaran ke berbagai perusahaan dan berharap mendapatkan kesempatan kedua. Namun hingga saat itu belum ada satupun kabar baik yang datang. Penolakan demi penolakan membuatnya mulai merenung perjalanan hidup yang telah ia lalui. Salwa teringat saat pertama kali membolos sekolah karena ajakan teman. Saat itu ia menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak akan berdampak besar. Namun tanpa disadari, kebiasaan tersebut terus terbawa hingga masa kuliah dan bahkan di dunia kerja. Ia menjadi sering menunda tanggung jawab, mengabaikan kewajiban, dan kurang menghargai waktu. Di sisi lain, Salwa juga menyadari bahwa kondisi keluarganya turut memengaruhi dirinya. Sebagai anak dari seorang ayah tunggal, ia sering merasa tertekan karena merasa tidak pernah bisa memenuhi harapan ayahnya. Kurangnya komunikasi yang baik membuat Salwa memilih untuk melarikan diri dari masalah daripada menghadapinya. Akan tetapi, ia akhirnya memahami bahwa masa lalu dan keadaan bukanlah alasan untuk terus mempertahankan kebiasaan yang salah. Kini Salwa mengerti bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Kesuksesan dibangun dari kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab yang dilakukan setiap hari. Ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Dengan tekad yang baru, Salwa berjanji pada dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan satu kali pelanggaran berubah menjadi kebiasaan, karena masa depan tidak ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Oleh karena itu, gunakan setiap kesempatan dengan baik. Bertanggung jawablah atas setiap tindakan, dan jangan menunggu penyesalan datang untuk mulai berubah.